Tahun baru Imlek 2022 sebentar lagi akan tiba. Imlek perayaan paling dinanti masyarakat Cina dan etnis Tionghoa. Dan smart listeners, tahun baru Imlek 2022 ini adalah Sio Macan Air dan bertepatan di 1 Februari 2022 ya. Nah, smart listeners, seperti apa rangkaian proses tahun baru Imlek di Indonesia? Dan untuk hari ini di Makassar Insight spesial ya, menyambut tahun baru Imlek, smart listeners, kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial di pagi hari ini. Dan saya tidak sendiri pagi ini, saya bersama dengan rekan Emil Faris. Selamat pagi rekan Emil. Ya, selamat pagi Mirza, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini meriah ya di studio pagi ini. Dominan warna merah ya. Iya. Cerah ceria Karena ini memang menyambut tahun baru Imlek yang nanti jatuh tanggal 1 Februari ya Mirza ya, karena sekarang sudah tanggal 27 ya, 27 Januari, sisa ya kurang lebih 5 sampai 6 hari kita akan jelang saat perayaan tahun baru Imlek. Dan memang kalau berbicara tentang perayaan Imlek, Mirza, ini memang syarat dengan makna seperti halnya dengan perayaan keagamaan lain. Semua anggota keluarga sepertinya yang saya sempat googling ini, kayaknya di tahun baru itu semua keluarga yang jauh-jauh datang hanya untuk berkumpul. Bukan seperti itu Mirza? Tapi nanti kita akan tahu ya, lebih banyak tahu tentang perayaan tahun baru Imlek ini dengan tamu-tamu kita yang sudah hadir siang hari ini ya? Mereka sangat luar biasa meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini, untuk paling tidak kita sebagai masyarakat lokal di Kota Makassar ingin mengetahui bagaimana sih perayaan Imlek di tahun ini, apalagi ini kan masih dalam pandemi ya Mirza ya. Oke, baik, kita perkenalkan untuk yang pertama tamu kita adalah Pak Yongris Lau. Beliau adalah Ketua Permabudi Sulsel. Selamat pagi Pak Yongris. Selamat pagi. Salam sehat untuk para pendengar Smart FM. Ya, selamat pagi Pak Yongris Lau. Selamat pagi. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Di sini ada Pak Saiman Sutanto, Sekretaris PSMTI Sulsel. Selamat pagi Pak Saiman. Selamat pagi buat pemirsa Smart FM. Wow, ini lebih dekat dengan mic-nya. Ya. Oke, kemudian ada Pak Peter Gozal, Ketua Perhimpunan Inti Sulsel. Selamat pagi Pak Peter. Pagi pendengar Smart FM. Wow. Dan ada Pak Arwan Cahyadi, Ketua P2TM atau Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar. Selamat pagi Pak Arwan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pendengar Smart FM. Salam sejahtera kita semua. Iya. Baik, ini luar biasa ya. Ini sudah hadir di studio semuanya. Dan seperti yang diinformasikan tadi oleh rekan Emil, bahwa ini kurang lebih 5 hari ke depan ya, ini sama-sama kita menyambut perayaan Imlek ya. Nah sebenarnya untuk pada saat hari H ya, itu apa rangkaiannya pada saat apa ya untuk hari raya Imlek itu? Apakah memang sudah dimulai dari beberapa hari saat ini atau bagaimana? Siapa yang saya langsung saja ya, Pak Yongris, silakan Pak Yongris. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya perayaan Imlek ini sudah dimulai 1 bulan sebelumnya hari H-nya, sampai 15 hari setelah hari H. Jadi pada saat bulan Desember yang lalu orang sudah mulai makan ronde. Nah, itu sudah memasuki suasana Imlek sebenarnya. Desember ya Pak? Iya, Desember tanggal 22 ya, 22. Nah, setelah itu banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat ya ritual, bersifat budaya gitu. Nah, beberapa hari sebelum Imlek juga di setiap tempat ibadah biasa diadakan membersihkan. Ini Pak Peter kebetulan di Kelenteng Sianma itu juga melakukan upacara pembersihan altar atau apa. Lalu 1 hari sebelum Imlek ya tanggal 31 Januari nanti ya 2 hari depan. Nah, itu ada acara Tuanen namanya. Tuanen itu ada acara kumpul keluarga, reuni keluarga. Jadi mereka makan bersama pada malam hari, apakah makan di rumah atau makan di restoran. Tapi itu adalah kesempatan untuk reuni seluruh keluarga. Nah, betul ya Mirza ya, kalau tadi saya bilang perayaan Imlek ini adalah saatnya untuk
kumpul keluarga ya. Cuma ya ini spesial di saat pandemi saat ini ya mungkin banyak yang iya jadi terpaksa mungkin banyak keluarga yang nggak bisa datang dari luar negeri apa luar kota gitu. Online. Nah, ya terpaksa Jadi mereka secara itu virtual makannya ya. online. Jadi sambil masing-masing makan di rumahnya tapi dikonek Sama oleh siapa gitu? dikonek oleh Zoom. Gitu. Rasanya seperti itu ya, Iya, Pak. udah banyak sekali kejadian seperti itu. Lalu Persiapannya dari Desember tanggal 22 itu Ya. kenapa mulai dari Desember Pak Yongres? Ini Ya. pasti pertanyaan masyarakat umum ya karena hari hanya kan baru Tanggal tanggal 1. ya 1 Februari. memang hari hanya tanggal 1, tetapi menyambut Imlek itu kan ada apa ya? Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual menyambut tahun baru. Jadi kan tanggal 1 itu kan sudah tahun baru, tanggal 1 Imlek. Ya menyambut tahun barunya itu. Nah, nanti pada tanggal 1 tanggal 1 Februari nanti ini baru ada acara silaturahmi, acara mereka ibadah berkunjung ke kelenteng atau beribadah yang mungkin di gereja juga ada gitu, di wihara gitu. Gitu. Sampai tanggal 15. Jadi mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 15 juga ada beberapa hari-hari yang Itu jadi rangkaiannya itu masih panjang. iya gitu masih ya. panjang. Jadi ya Tanggal memang 1 itu ya setelah betul. tahun barunya Betul. ada rangkaian acaranya untuk Ya. Nah, 15 hari itu ya. iya selama 15 hari itu kalau di dalam kepercayaan orang-orang Tionghoa itu ada hari di mana misalnya Sembahyang tinggi. ya sembahyang meja tinggi gitu ya, orang bilang Pai Tiengkong Iya. gitu ya. Apa maksudnya itu Pak Itu jadi sembahyang meja tinggi itu jadi gini. 7 hari. Ya, 7 hari setelah Imlek. Iya. Jadi Ritual- Tiongkok itu kan ritual. ya, Tiongkok itu kan terlalu luas dan banyak sekali etnis juga di dalamnya. Dan tiap etnis ini punya punya tradisi khas. Jadi bagi orang Hokkien misalnya, nah itu. Nah, ya, Jadi sembahyang orang- tinggi. Ada yang mau tambahin Orang lagi, Hokkien ya, pada silakan, Pak umumnya Arwan. mengenal Ya. namanya sembahyang meja tinggi. Iya. Tapi Jadi yang orang orang Hokkien kanton kurang. enggak. Tidak, ya. Ya, betul. orang yang etnis lain tidak. Hokkien itu provinsi Hokkien paling selatan di Jadi ada ya Hokkien Tiongkok. kanton Ya. kan. Jadi orang Tionghoa juga ini sebenarnya sangat heterogen sekali. Ya, tidak hanya satu etnis, tapi mereka punya sub etnis yang sangat banyak. Ya, Kalau di Indonesia sama sendiri Papua lah, bagaimana? gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri Pak Yongres itu banyak yang kanton atau yang Hokkien? Wah, saya belum punya datanya sampai sekarang ya. Apalagi sudah campur campur nih. Apalagi sudah ada peranakannya nih kayak Parwan. Jadi kayak Parwan ini Malina. mungkin ada Hokkiannya campur mie dengan Saya Hokkien. Hokkien, ada juga campur dengan barangkali keluarga-keluarga lain sudah Iya, ada yang sudah dari pasti. kanton. Jelas. Sama saya, istrinya saya ini orang kanton. Kalau Pak Peter orang apa? Hokkien. 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 Hokkien lagi itu bukan hanya Hokkien itu, Hokkien itu Hokkien kan tuh, luas. ya satu provinsi ada kabupaten-kabupaten lah Ya. istilahnya ya. Ya, Jadi ada beda-beda Hokkien lagi ya. dari Nang'an Ya. apa dan sebagainya. Ya. Heeh. Nah, jadi Kayak bahasanya pun beda. Bugisnya ada bugis pare-pare, Ya. ada Bugis Bone, kalau- Bugis Sopeng, gitu seperti Ya. itu ya. Namanya Bahasanya seperti itu beda. ya. Kalau Pak Saiman? Ya, Ya. saya memandang bahwa dengan perayaan Imlek ini walaupun bukan berbicara tentang agama. Iya. Karena saya sendiri adalah Kristen, tapi saya merayakan Imlek juga karena saya adalah warga Tionghoa. Tapi dengan adanya Imlek itu hari nasional, itu sebenarnya Imlek itu perayaan untuk semua. Semua. Karena kita semua etnis. Jadi kita melambangkan bahwa kebetulan tema Imlek nasional itu adalah cinta kasih. Jadi memang dalam cinta kasih Imlek itu kita perwujudan dari cinta kasih itu bagaimana kita berbakti, kedua bagaimana kita peduli dan berbagi, ketiga bagaimana kita mencintai, apakah mencintai keluarga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Keempat adalah kesetiaan, bagaimana kita kesetiaan terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap keluarga, dan juga bagaimana kesetiaan kita kepada bangsa dan negara. Saya rasa itu adalah makna Imlek untuk keseluruhan. Jadi dari agama yang lain mungkin ada ritual-ritual. Dari saya sebagai Kristen kita berdoa semoga tahun macan air ini adalah tahun yang penuh berkah bagi bangsa dan negara Indonesia. Ada tadi satu yang penting Ya, sekali silakan, disebut silakan. oleh Pak Saiman, yaitu bakti. Jadi bakti dalam bahasa Mandarin xiao. Xiao itu sangat penting sekali. Dan hampir di semua budaya orang-orang Tionghoa itu sangat meninggikan bakti. Termasuk Imlek itu. Jadi satu hari menjelang Imlek, Pak Peter, kita kan di rumah biasa bikin sembahyang ya. Ada yang bikin Pak Kado di situ sembahyang. Oh, Sembahyang jadi untuk ada- leluhur. Orang Pakado, Tionghoa pakado. tuh ya orang Tionghoa itu yang paling penting leluhur ya. Ya. Leluhur. Ya. Kalau Jadi kita ke namanya rumah orang pakado. Tionghoa tuh pasti
tahun baru. Nanti menjelang hari tahun baru itu kita menyiapkan. Jadi sebenarnya leluhur, gitu. jadi sembahyang itu sebenarnya itu bentuk bakti kepada yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Iya, itu bentuk bakti. Jadi kita seperti yang Pak Saiman tadi bilang, jadi di saat Imlek ini momen bakti kepada leluhur, bakti kepada keluarga kita yang masih hidup, bakti kepada bangsa, bakti kepada negara. Ya, Gitu. Jadi ini intinya bakti. Pandemi gitu ya Pak. Iya. Saya tambahkan Pak, tadi dikatakan Kristen, bukan saja Kristen atau Buddha tapi Islam juga. Iya, betul. Orang Tionghoa yang beragama Islam mempunyai kultur budaya Tionghoa. Imlek itu bagian daripada sebuah perayaan yang menurut saya luar biasa. Jadi Imlek itu bisa dimaknai oleh berbagai agama. Ya, yang Kristen memaknai Imlek dengan caranya sendiri, yang Islam juga gitu, yang Buddha, yang Konghucu gitu. Masing-masing punya cara untuk memaknai Imlek. Jadi dalam hal ini untuk Imleknya, untuk perayaan Imleknya nanti ini akan menyatukan semuanya ya Pak. Ya, betul. Karena saya lihat ini temanya adalah cinta kasih Imlek dalam kebinekaan. Ya, betul. Nah, apalagi sejak hari Imlek dijadikan sebagai hari nasional, maka leluasalah orang bersilaturahmi. Bukan saja Tionghoa dengan Tionghoa, Tionghoa dengan Muslim, Muslim dengan Tionghoa dengan non Tionghoa, dan sebaliknya. Kita pun juga masyarakat bisa silaturahmi. Cuman masalah pandemi sekarang ini jadi persoalan juga. Bahwa memang disarankan oleh pemerintah. Ya, Imlek ini kan sebenarnya identik juga dengan hari sukacita ya. Sukacita untuk orang-orang itu bisa saling bersilaturahmi. Makanya orang saling memberikan ucapan, saling berkunjung gitu ya. Nah, jadi ini memang momen kebersamaan. Nah, makanya Imlek di Sulawesi Selatan ini kita buat ini Pak Saiman PSMTI, Pak Peter ini dari Perhimpunan Inti, saya dari Persatuan Umat Buddha, kita mengajak semua menjadikan momen Imlek ini sebagai momen kebersamaan. Kebersamaan ya. Oke, saya mau tahu dulu nih Pak ya. Kalau dari Pak Yong Rizal ini Ketua Permabudi Sulsel, kemudian Pak Saiman Sutanto Sekretaris PSMTI Sulsel. Nah itu apa yang menjadi fokus di situ Pak? Organisasi ini. Iya, dari organisasinya Pak. Betul. Pak Yongris, Kalau saya di Persatuan Umat Buddha Indonesia itu kan sebenarnya memang wadahnya umat Buddha. Jadi dia organisasi keagamaan. Nah, cuma kebetulan di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini, itu memang dominan umat Buddhanya itu Tionghoa. Jadi ya mereka semua, hampir semua umat Buddha di Makassar itu merayakan Imlek. Nah, kecuali yang di Jawa situ ya, di Jawa Tengah, di sekitar Bromo, di Jawa Timur banyak orang Jawa, mereka ndak Imlek. Oh gitu Pak. Iya, jadi kebetulan jadi memang umat Buddha yang keturunan Tionghoa itu, nah itulah merayakan Imlek. Makanya kalau kita lihat wihara-wihara di Makassar itu ya banyak digantungin lampion gitu ya. Dan warna merah ya. Iya. Warna merah. Dan sekarang warna merah itu warnanya Imlek. Warna sukacita, warna kebahagiaan. Dan lampion dengan mudah dibeli. Dulu waktu belum ada hubungan diplomatik, ya namanya pernak-pernik ini susah. Apalagi masih berlaku Impres nomor 14 tahun 67. Kita dilarang oleh Pak Harto dulu ya, dilarang. Kecuali di dalam lingkungan. Iya, dalam keluarga bisa. Jadi dalam hal ini untuk pembelian lampionnya sendiri memang sudah dimudahkan dibanding dengan di mana-mana ada pasar lah, berlaku pasar di mana ada kebutuhan pasti di situ ada pasar. Dan memang itu untuk pernik-perniknya ya seperti lampion itu memang didatangkan dari China atau gimana? Ya ada juga yang dibuat di sini. Ada juga yang lokal. Sama juga barang saya, bukan barang saya dari Tiongkok, dari Hong Kong, dari Indonesia juga. Oh, sudah banyak buatan Bogor. Buatan dari Bogor. Indonesia, buatan Indonesia. Sama juga wayang potehi. Wayang itu bukan saja dari Tiongkok. Kita pilih Jombang, di situ pengrajin potehi banyak. Nah, kalau PSMTI ini biar Pak Saiman yang jelaskan. Pak Saiman dan juga ada Pak Peter. Oke, Pak. Langsung saja Pak. Jadi kalau Paguyuban Sosial Marga Tionghoa itu adalah organisasi kemasyarakatan nasional. Jadi kita kehadiran kita PSMT di Indonesia maupun Sulawesi Selatan Makassar adalah kita peduli terhadap kita menjadi bagian kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Banyak hal yang kita telah lakukan, kita terutama karena kita sosial adalah peduli dan berbagi. Kita melakukan pembagian baksos, kita berbagi kepada masyarakat prasejahtera, itu yang kita lakukan karena itulah fokus kita bagaimana kita menjadi bagian daripada kontribusi untuk
pembangunan masyarakat negara Indonesia. Baik. Jadi PSMT itu memang organisasinya orang Tionghoa, paguyubannya orang-orang Tionghoa. Paguyubannya orang Ya. Tionghoa. Nah, disebut di situ paguyuban sosial marga Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa itu kan banyak sekali marganya. Iya. Lebih 400 Nah, itu warga. Ya, ada banyak. 400-an marga. Ada 400-an seperti marga, misalnya Pak. Pak Arwan ini marga Coa. Kalau Pak Peter marga apa? Peter? Go. Marga Go. Saya Tang. Marga Tan, saya marga Lao gitu. begitu Nah, ya. ini berkumpul yang marga-marganya beda-beda ini kumpul di sini nih. Simanjuntak, Simatupang, semua ya. Paham kan ceritanya Pak? Paham. Paham, Ya, ya. paham. Paham, Iya. betul. Oke, sekarang Nah, kalau Pak Peter ini, Pak Pak Peter, Peter, ya. silakan Pak. Kalau inti ini kan sebenarnya perhimpunan ini terbentuk setelah kasus 98 Iya. Jakarta. Ya. Perhimpunan inti ini organisasi kebangsaan sebenarnya. Jadi kita itu makanya perhimpunan Indonesia Tionghoa, Indonesia dulu. Karena kita tetap bangsa Indonesia walaupun keturunan kita Tionghoa. Seperti itu. Perhimpunan inti itu siapapun boleh masuk selama Anda setuju dengan visi misinya inti. Biar bukan Tionghoa bisa. Biar bukan Tionghoa. oke. Makanya Dewan Pakar kita tuh ada Pak Mahfud dan sebagainya. Itu ya. Itu. Jadi perhimpunan inti itu awalnya tuh tujuannya adalah memperjuangkan kesetaraan ya sebenarnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita kan punya hak yang sama seperti Iya. itu awalnya. Nah, dengan selesainya aturannya masalah kesetaraan kan kalau kita secara undang-undang udah selesai semua, nggak ada lagi yang SKBRI juga udah nggak perlu, di paspor sudah nggak ada pakai kode-kode, KTP juga, jadi udah selesai sebenarnya. Nah, ke depan ini inti lebih banyak memang bergerak di bidang sosial, walaupun di masalah kebangsaan tetap menjadi intinya. Tapi tetap kita bergerak banyak di bidang sosial ya, di mana teman-teman saudara-saudara kita kalau ada keperluan, kita punya kemampuan ya kita bantu seperti itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Itu ya. Nah, yang khas ini Iya. Pak Arwan deh. Pak Arwan silakan Ini Pak. ini perkumpulannya para nona-nona dan bapak-bapak nih. Jadi Makanannya paling enak-enak semua. saya sejak 6-7 tahun lalu berpikir namanya persaudaraan kita harus selalu menjalin. Saya membentuk persaudaraan peranakan Tionghoa Makassar. Orang-orang Tionghoa peranakan yang lahir di Makassar sampai ke penjuru dimanapun juga organisasi kita adalah P2TM. Itu sebabnya kita sudah berada di 10 kota dan ya pencetus atau pendiri adalah saya dengan beberapa dukungan dari teman-teman. Nah, organisasi kita organisasi sosial masyarakat, terus terang saya kasih tahu saya belum pernah mendaftarkan di Kesbang. Jadi ini dikatakan ya sebuah predikat status dalam satu organisasi yang tidak terdaftar Lebih bersifat kekeluargaan. kekeluargaan. Ya, Tetapi kami menjadi underbau dari KKSS. Iya. Jadi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan dimanapun juga berada dan P2TM ada di situ. Iya. Nah, kami mempunyai keanggotaan walaupun tidak terdaftar resmi tapi kurang lebih 2000 karena ada 9, 10 kota, bahkan dari Amerika ada, di Australia ada. Misi kita, visi kita satu-satunya adalah untuk melestarikan budaya kita. Hanya itu. Kita tidak ke sosial, tidak kemana. Kalau sosial itu pribadi-pribadi. Jadi misi Ya, budaya. misi budaya. Misi budaya. Oleh karena itu kalau berbicara budaya peranakan, ya mungkin saya bisa berbicara sedikit karena kita kaya dengan budaya peranakan yang lahir dari dua kultur budaya, kultur budaya dari Tiongkok dan kultur budaya lokal sini. Makassar. Nah, itulah perpaduan. Jadi kalau dikatakan ya kita juga mengadakan Imlek, kita juga mengadakan kalau Mauduk, kita juga Mauduk gitu. Ya, kalau kita Idul Fitri, ya teman juga ada yang Idul Fitri kita silaturahmi karena banyak juga orang Tionghoa yang Muslim. Pokoknya makanannya pasti enak-enak. Makanya bahasa enak ya. Pak Peter ini yang ahlinya tentang saya makanan cerita nih. Bu satu hal ya. Tadi dikatakan bahwa reuni keluarga di Imlek. Reuni keluarga juga terjadi pada waktu Cimbeng, pada waktu Siara kubur. Siara Itu kubur. rangkaiannya, itu Nah, rangkaiannya. enggak, tidak ada hubungannya. Beda. Nah, Lain harinya ya. ya 5 April, setiap 5 April. Nah, 5 April ada budaya kita orang Tionghoa peranakan yang Tionghoa ya. Umumnya Tionghoa lah ya. Baik, Kembali ke perantauan. dari rantau kembali ke kota kelahirannya untuk yang ada leluhurnya yang meninggal Ya. di tempat itu atau orang kembali ke tuanya atau kota neneknya, kelahirannya secara kubur. secara kubur ke orang tuanya gitu. Hanya Nah, budaya Tionghoa berbakti. itu kan kita Tadi kembali selalu lagi, leluhur. ya berbakti lagi. Ya. Jadi berbakti luhur. Nah, Jadi- tadi saya singgung mengenai Pak Yongkris tadi mengenai 22 Desember. Dua tanggal yang saya sampai sekarang masih misteri. Semua Imlek penanggalan apa semua
makan bakcang itu ada penanggalan Tiongkok. Tionghoa ya. Cimbeng, Tapi kalau cimbeng sama makan onde-onde tadi 22 Desember sama 5 April tidak pernah bergeser. Selalu demikian. Itu saya Karena tanya penanggalan misteri. penanggalan Masehi ya. Iya, tanggal Masehi. Iya. Itu saya masih Tetap tanda tanya pakai apa sebabnya. penanggalan Masehi, bukan Nanti penanggalan saya Tionghoa. sama belajar sama Pak Yoris banyak membaca dia. Iya. Nah, Bentar ya. ini Harus pertanyaan tanggal satu hal. 22 ya. Ya, Iya. pertanyaan sekarang. April. Tadi dikatakan 22 Desember mulai kita warnai bahwa itu adalah bagian daripada Iya. mulai Coba menuju ke rangkaian Imlek. Nah, sekarang kalau Imleknya kan makin mundur, bisa jadi molor atau bisa jadi lebih cepat. Iya. Jadi bisa saja nanti Imlek mendahului makan ronde atau onde-onde. Gitu ya, bisa terjadi seperti itu, tapi entah kapan, berapa tahun, berapa ribu tahun Tapi lagi. kalau bisa Imlek kan terjadi. nggak pernah bergeser antara Januari atau Dan Februari. Februari ya. Iya. Januari ke Enggak, Februari maksudnya ya. Pak Arwan, Imlek itu kan bisa bergeser tak 10 hari. Iya. Ya, tapi, kan Tapi dia kalau tidak bisa lebih dahulu. Iya makan memang. ronde. Iya. Jadi tapi yang aneh menurut Pak Arwan ini adalah kayak makan ronde kayak tetap aja. ronde itu tanggal 22 Desember. Tidak Seolah-olah pernah ini tidak pakai penanggalan Imlek, Imlek, tidak ya. pakai penanggalan Cina ya. Itu, Jadi jadi- gini sebenarnya jadi Sama eh, 5 April juga. ya, jadi sebenarnya penanggalan Imlek itu kan sebenarnya penanggalan bulan. Tapi sebenarnya sudah tidak murni juga bulan. Kalau penanggalan Hijriah betul-betul bulan. Murni, terus mundur 10 hari kan setiap tahun. Kalau penanggalan Tiongkok, dia itu sebenarnya dia itu penanggalan kombinasi antara penanggalan bulan dan matahari. Jadi lebih cocoknya disebut itu Im Yang Lek sebenarnya. Penanggalan bulan dan matahari karena dia setiap 3 tahun sekali dia sesuaikan seperti ini Ada kali tahun kabisat. ya Tahun kabisat jadi ya. seperti ini tahun misalnya Imlek tanggal 1 Februari tahun depan dia kira-kira sekitar Januari tanggal 20-an 20 lebih. 20-an nah lebih cepat. nanti Bukan Januari, Februari. Iya, selalu di situ. ya Bergeser, ya enggak pernah ya karena dia 3 tahun sekali ada Menyesuaikan. bulan lun ada bulan ganda jadi biasanya kan bulan itu kan 1 tahun 12 bulan. Nah, tahun depan nanti itu bisa ada bulan ke-13. Bulan 13. Jadi karena dia bulan 13 jadi Imleknya itu setelah Januari mundur lagi menjadi Februari. Ya, Nah, makanya ada kira-kira orang yang sama- lahirnya show-nya Ya. beda 2 tahun kan Pak Arwan ya. Ya. Nah, jadi makanya- jadi cerita Sebentar, tadi itu sebentar. hampir sama dengan tahun kabisat lah. Ya. 4 tahun tanggal 29 tidak tanggal 30 Februari. 30, ya. 30. Nah, makanya Imlek dengan Idul Fitri itu pernah berdekatan, beda satu Berdekatan, tayat, iya. tapi dia tidak mungkin bisa bertepatan dalam satu Hari yang sama. hari yang sama, tidak Sebab? mungkin. Karena bedanya cara hitungnya. Kalau dalam Islam tanggal satunya itu adalah bulan itu mulai kelihatan, iya kan? Mulai muncul. Kalau dalam di penanggalan Tiongkok tanggal satunya itu bulan itu tidak ada. Nggak ada. Gelap. Gelap Mati. sama sekali. Jadi bulan itu belum muncul. Jadi tidak mungkin. Ya. ketemu. Jadi ya. Iya, jadi dia maksimal jadi dia itu bisa berbeda 1 hari. Beda berbeda. Jadi seperti yang pernah kejadian. Nah, tanggal satunya ya Idul Fitri dulu, besoknya kita Imlek. 4 tahun lagi deket-deket ini. Ya. Oh iya, kira-kira berapa tahun 3 4 lagi? tahun lagi lah kira-kira. Saya Kan pernah- udah bulan Mei ya Ya, nantinya ya. Ketika habis bulan Mei kan April, Maret, Februari ketemu dah itu. Oke. Gitu.